Di balik senyum gadis remaja 17 tahun ini, tersimpan beban yang tak ringan. Sejak ibunya tiada, ia harus mengurus 5 adiknya sendirian. Walaupun masih sekolah, ia rela keliling berjualan agar adiknya tetap bisa makan. Kisah perjuangannya sampai ke telinga Kang Dedi. Beliau mengangkatnya menjadi anak asuh dan menanggung semua biaya sekolahnya sampai perguruan yang lebih tinggi. Namanya siapa? Masih muda? Hah? Nurul. Umurnya berapa? Umurnya 17 tahun. 17. Kelas? Kelas 3 SMA. Mamanya meninggal? Iya. Kapan? Bulan Februari kemarin. Berarti masih baru. Iya. Kemarin itu kan jualan nih keren. Iya. Jualan apa? Itu jualan snack kering. Snack kering apa itu? Kayak keripik-keripik gitu yang kering-kering. Oke. Nah, itu punya siapa? Punya tetangga. Punya tetangga. Terus kemudian dijualin lah Iya. keliling. Iya. Kalau pulang sekolah. Kenapa jualan? Buat yang nambah-nambah aja. Buat makan. Buat makan. Emang kiriman dari bapak nggak cukup? Enggak. Nggak cukup. Adiknya berapa? Adiknya 5. Diurus sendiri? Iya. Keren dong. Karena nenek nggak ada. Iya. Karena nenek nggak ada, yang 5 itu diurus sendiri. Iya. Dapat berapa sehari jualan? Kalau laku dikasih 20. Kalau nggak laku paling 15. Dapatlah 15.000 sampai 20.000. 15.000 sampai 20.000 itu dibeliin apa? Buat makan dulu. Kayak beras. Beli beras. Iya. Berarti 1 liter itu untuk makan berempat. Iya. Cukup. Alhamdulillah. Buktinya badannya relatif bagus, kulitnya bersih. Tuh nggak bos? Mukanya cantik, generasi emas. Nah, kan hebat. Jam berapa ngambil dagangan? Pas mau berangkat sekolah. Ya berarti kan ngambil dagangan dulu kan? Oh, pulangnya lupa. Kamu kenapa ngelamun terus dari tadi? Tidak konsentrasi. Karena ruas Iya. diundang gubernur. Ya karena saya seneng anak-anak Jawa Barat kayak gini gitu loh. Mandiri, tidak manja, tidak kolokan, optimis, tidak ngomongin aku tidak mampu, tidak sekolah. Ternyata bisa mendidik adiknya, bisa sambil sekolah. Kan hebat gitu loh. Dan Neng itu sebenarnya dikasih kesempatan sama alam untuk dewasa secara alamiah. Keren. Maafin ya, membuat kamu sedih. Kenapa nangis? Terharu aja gitu. Tiba-tiba pas kemarin sekolah, Terharu gimana? ada yang nelpon katanya Sina Nurul kamu siap? Dia Sina dibawa ke Pak Dedi. Kirain aku mah ada orang yang ngebohong gitu. Disangkanya ketemu Pak Dede teh bohongan Iya. atau di prank. Ternyata asli. Kamu hebat. Perempuan punya tanggung jawab, tidak melupakan sekolah, kan keren. Pernah nggak ketika nggak laku jualan nggak punya beras? Pernah. Terus pada saat kamu tidak punya beras itu kamu ngapain? Paling kayak minta ke kalau masih ada sini minta aja minta singkong gitu. Pernah nggak, artinya gini loh, tidak pernah punya beras di rumah, kamu tidak makan? Paling nggak nasi kalau ubi aja gitu. Oh, artinya tidak makan nasi, tapi diganti dengan ubi. Iya. Ubinya singkong. Singkong sama ubi. Artinya, tapi nggak ada lauknya. Enggak. Memang ini terpaksa. Makan ini tidak makan nasi. Tapi tidak makan nasi kemudian makan ubi, bukan berarti bahwa kamu tidak makan. Iya. Cuman tidak makan nasi. Kalau tidak makan nasi itu dianggap sangat miskin kalau di Jawa Barat. Iya kan? Kalau di Jawa Barat orang tidak makan nasi itu kemiskinan yang tertinggi. Walaupun ada orang yang makanan pokoknya ubi. Makanan pokoknya singkong tuh ada. Cirende makannya singkong. Tetapi dari ukuran kemiskinan sudah sangat berat. Dasar banget. Tapi adik-adik tetap makan. Kamu makan ubi juga? Iya. Kemarin masih jualan? Enggak, sekarang masalahnya kan si Bapak udah ada, terus kayak dibantu yayasan gitu. Saya jangan. Kalau menurut saya jangan. Tapi kan dibantu gitu. Bukan, aku bukan itu. Jualannya tetap. Jualannya harus tetap, menurut aku ya. Bener gak Om? Justru kamu hebatnya di situ. Jadi kalau kamu kemudian setelah ada bantuan yayasan atau siapapun yang bantu kamu, kemudian kamu berhenti jualan, kamu tidak hebat lagi. Maksud Bapak itu saya ingin lihat orang itu jangan berhenti dari apa yang dia lakukan terus ditingkatin. Itu namanya kesuksesan.
Apa yang diinginkan? Aku pengen tetap kamu jualan biar kamu keren. Gak mau kamu jadi pemalas, tinggal di rumahnya nungguin adik. Kenapa? Karena saya itu dulu SMA jualan rokok. Nih gini nih ngasong, gitu loh. Seneng punya uang, punya martabat, punya harga diri, gagah gitu loh. SMA kelas 2 ngojek, gagah juga punya duit. Pengen jualan apa? Jualan kayak di rumah aja sih nanti. Buka warung. Iya. Kalau di rumah buka warung ada nggak yang belanjain? Kan dulu juga sempat sempat dibantu yayasan juga sih mama. Ngewarung gitu, terus kayak pas si mamanya tuh sakit gitu, jadi Berhenti si ngewarungnya, teh diurus. gak diurus. Iya. Ya kamu nerusin aja usaha si mama buka lagi warung di rumah. Buka warung di rumah. Dulu si mama jualan apa aja? Sembako gitu. Sembako, ya kan? Si mama jualan sembako di rumah ya. Ini saya nitip 10 juta. Jualan bukan memberi, itu modal kamu usaha. Iya benar, masa bohong. Ya, terus kemudian kalau biaya sekolahnya udah dari bapak, kamu menjadi anak asuh bapak. Kamu punya kesempatan sampai perguruan tinggi. Ya, nanti datanya masukin om, masukin ke tim staf bapak. Ya, tetapi kamu syaratnya tetap harus jualan. Ya, gitu. Syaratnya tetap harus jualan. Bisa kan? Tetap ngewarung. Ya, oke, tetap ngewarung, nggak boleh berhenti. Walaupun biaya sekolahnya sudah diambil alih, kemudian kebutuhan baju segala macam sudah diambil alih, sepatu segala macam, kebutuhan sekolah udah diambil alih semuanya. Tapi kamu tetap harus mandiri. Tidak boleh kemudian sudah menjadi anak asuh bapak kemudian menjadi manja, nggak boleh. Ya, semangat ya. Ya makasih Bapak. Diantar ke sini sama siapa? Sama Amang tuh sama teteh dari yayasan. Oh ya udah, ya.